Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat untuk Anda sekalian, sahabat Nadi yang terkasih. Jumpa lagi pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan edukasi rohani kita dengan tema Injil Markus. Injil yang akan kita bahas kali ini adalah Injil Markus, kitab Injil kedua yang kita temui setelah Matius dalam Alkitab. Injil Markus merupakan Injil yang paling singkat bila dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya dalam kitab suci kita. Injil Markus hanya terdiri dari 16 bab saja. Diyakini bahwa penulis Injil Markus bernama Yohanes Markus. Ia adalah kemenakan dari Barnabas dan juga seorang murid dan rekan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri beberapa kali menyebut Yohanes Markus dalam surat-suratnya, seperti dalam Kolose 4 ayat 10, dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Tentang Yohanes Markus ini dapat pula kita temukan dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12 dan Kisah Para Rasul bab 15 ayat 37, serta dalam 1 Petrus bab 5 ayat 13. Tradisi suci meyakini bahwa Markus menulis kisah Injilnya berdasarkan kesaksian Rasul Petrus yang juga dekat dengannya. Kalau kita mengamati dengan seksama tulisan dalam Injil Markus dan Injil Matius, kita akan menemukan bahwa terdapat begitu banyak kesamaan kisah yang diceritakan. Karena kesamaan itu, para ahli berkesimpulan bahwa penulisan kedua Injil ini memiliki sumber yang sama. Mungkin pula salah satu dari Injil ini menyalin kisahnya dari Injil lain. Awalnya diperkirakan bahwa Injil yang paling pertama ditulis dari keempat Injil adalah Injil Matius. Pemahaman inilah yang menyebabkan mengapa Injil Matius berada di urutan pertama dari keempat Injil di dalam Alkitab kita. Akan tetapi, baru kemudian para ahli kitab suci menemukan bahwa sebenarnya Injil Markuslah yang lebih dahulu ditulis. Diperkirakan ditulis di Roma sekitar tahun 55 sampai 70 Masehi. Bila kita ingin membuktikannya secara sederhana, kita bisa melihat bahwa tidak ada kisah kelahiran Yesus dalam Injil Markus, sementara dalam Injil Matius ada. Jika memang Matius lebih dahulu ditulis dan Markus dianggap menyalin kisah Matius, tidak mungkin Markus tidak ikut mencantumkan kisah kelahiran Yesus yang sangat penting itu. Berdasarkan beberapa ciri pada tulisannya, Markus agaknya menuliskan kisah Injilnya dengan ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi di Roma. Kisah Injil tulisan Markus banyak menekankan pada Yesus yang menderita dan wafat, namun akhirnya menang dan tidak dikuasai oleh maut. Markus ingin meneguhkan iman pembacanya agar tidak gentar terhadap cobaan iman yang mereka alami. Agaknya hal ini dilatar belakangi oleh pengalaman Markus sendiri bersama jemaat yang lain yang pernah mengalami penganiayaan. Bila kita melihat gambar-gambar rohani, kita dapat menemukan bahwa Injil Markus sering disimbolkan dengan lambang singa bersayap. Lambang singa bersayap ini menggambarkan Yohanes Pembaptis yang menjadi tokoh pembuka dalam Injil Markus. Yohanes Pembaptis disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, bagaikan seekor singa dengan aumannya. Bandingkan Markus 1 ayat 2 sampai 3. Demikianlah katekese rohani kita tentang Injil Markus. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nadi sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.